Alangkah baiknya acara meditasi ini kita mulai dengan membacakan doa. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan membawakan atau membacakan doa dengan agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kepercayaan lain, dapat menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita mulai. Arahang sama sambuddham bhagava buddhang bhagavantang abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabi sata pawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kita membacakan doa pada malam hari ini, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang selanjutnya. Sesi selanjutnya itu apa? Sesi selanjutnya adalah kita akan mendengarkan ilustrasi yang sudah disiapkan oleh panitia untuk belajar meditasi pada malam hari ini. Apakah ilustrasi atau tema yang dibawakan oleh panitia pada malam hari ini? Tema yang dibawakan adalah menjaga keseimbangan emosional. Nah, bagaimana dengan ilustrasi atau videonya? Marilah kita saksikan ilustrasi video berikut ini. Pernahkah Anda marah dan kecewa ketika harapan Anda tidak sesuai dengan kenyataan? Perasaan marah, sedih, kecewa, sakit hati tentu akan menguasai seluruh pikiran Anda jika suatu hal yang sangat Anda harapkan tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin sebagian besar dari Anda akan sangat emosional menghadapi hal ini. Stres dan depresi bisa saja terjadi. Jika hal ini terjadi dalam hidup Anda perlu menjaga keseimbangan emosional Anda. Tahukah Anda bagaimana cara menjaga keseimbangan emosional? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Iya, Ibu Bapak, tadi adalah ilustrasi video yang panitia sudah siapkan. Bagaimana kita menjaga keseimbangan emosional. Nah, untuk mencari jawabannya, ikuti terus latihan meditasi pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini juga kita akan dibimbing langsung oleh Romo Yongki. Nah, bagaimana Romo Yongki dan bagaimana profilnya, kita setelah ini akan melihat profil dari pembicara kita atau yang melatih kita pada malam hari ini. Sebelum itu saya akan memutar video atau panitia akan memutar video pada malam hari ini. Ya, panitia kami persilakan untuk memutar video profil Romo Yongki. Rama Yongki adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yongki juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah profil singkat dari Romo Yongki. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyapa Romo Yongki secara virtual. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyapa Romo Yongki, dapat melalui kolom chat Zoom.
Selamat malam Romo Yongki, Sugiyoto Nomo Buddhaya. Selamat malam, host kita Sutiono Sukihontu Namo Buddhaya. Iya Romo. Iya Romo, bagaimana dengan kabarnya hari ini Romo? Dan Romo bergabung dari mana ini kalau boleh tahu? Ya, baik. Saya ada di Tambora, Tambora. Jakarta Barat. Iya, kebenaran Ya, ada di Jakarta Barat. Iya, ya, baik Romo. Baik Romo, meditasi selanjutnya, sesi selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Romo. Waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Iya, host kita Sutiono, selamat malam. Baik, Selamat. mari sebelumnya kita semua, ibu bapak sekalian dan teman-teman Ya, halo Romo, selamat malam. Halo Romo, selamat malam. Iya, Di tempat kami suara Romo belum terdengar Romo. baik. Sekarang terdengar? Ya, sekarang sudah terdengar Romo. Baik, Kami baik, persilahkan kembali baik, Romo. baik. Baik. Baik, mari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, mari selamat malam semuanya, Ibu Bapak sekalian, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita ketemu lagi di malam hari ini, dan tadi host kita sudah mengatakan bahwa kita mendapatkan tema yang dibuat oleh panitia, yaitu menjaga keseimbangan emosional. Yang seperti kita ketahui, sesungguhnya emosi ini atau emosional ini dalam bahasa Pali disebut uh, wedana atau feel ya, atau feel. Nah, ini kalau langsung ke meditasi, di Myanmar ada satu cara meditasi Vipassana yang dikembangkan oleh satu guru meditasi yang terkenal sekali bernama Mogok Siado. Mogok Siado, beliau sudah uh, almarhum atau sudah pindah alam, tapi di sana sangat terkenal sekali di Myanmar. Ini beliau mempunyai suatu teknik dengan cara bagaimana menggunakan wedana atau feel atau emosi ini untuk memadamkan, untuk masuk ke meditasi. Ini kalau di Indonesia belum ada ya, belum ada yang belajar ini gitu. Cuma salah satu guru saya dari uh, salah satu murid dari Ujanaka Bibangsa Siado, salah satu murid saya yang bernama Urewata Siado, beliau sekarang ada di Subang Jaya, bimbing meditasi di Subang Jaya di Malaysia. Beliau salah satu murid dari Mogok Siado. Nah, saya pernah juga mendapatkan suatu bimbingan-bimbingan dari beliau dengan bagaimana kita dengan melatih emosional kita ini bisa memadamkan dari 12 mata rantai, gitu, memutuskan. Ini di Indonesia belum ada ya, tapi saya pernah melakukannya itu gitu loh. Baik, itu hanya untuk diketahui dan saya akan menjelaskan bagaimana
eh, perasaan ini atau emosional ini ada dua sesungguhnya. Yang satu yang muncul dari jasmani kita. Yang di sini yang muncul dari jasmani adalah dari lima pintu sensitivitas kita. Contoh, kita melihat sesuatu, bentuk itu dari objek mata. Begitu melihat, maka bereaksi emosi kita bisa bereaksi cepat sekali. Contoh, ada kontak phasa, phasa pacaya wedana. Nah, bereaksi kepada perasaan kita. Nah, perasaan ini emosi. Begitu kontak, maka emosi ini bisa bereaksi cepat sekali bereaksinya. Nah, bereaksinya kalau yang kita suka maka dia bereaksi dengan kemelekatan, dengan melekat, dengan sukacita dan itu digandrungi terus. Demikian juga bila ada objek yang kita tidak suka, demikian juga emosi ini langsung muncul, langsung memunculkan suatu emosi yang diikuti dengan tidak suka atau dengan dosa mula cita kalau tadi dengan loba, dengan menginginkan terus dan sekarang menolak gitu loh. Nah, inilah bagaimana emosi-emosi itu yang muncul dari fisik ya, dari landasan-landasan fisik kita, salah satunya dari mata, dari pendengaran, suara dari pendengaran, bau dari penciuman, rasa dari pengecapan, sentuhan dari sentuhan kulit, dan satu lagi adalah dari pikiran. Nah, ini adalah yang dari fisik. Dan ada lagi emosional yang muncul itu dari uh, ingatan, dari sanya ingatan yang lalu. Begitu melihat ingat sesuatu, muncul melekat atau yang suka kita lekati, yang tidak suka kita menolaknya atau memunculkan suatu kebencian. Dan di sini adalah kita langsung saja adalah cara untuk melakukan menjaga keseimbangan emosional ini adalah harus diikuti dengan pengertian yang jelas. Contoh, kita harus mengerti dahulu bahwa sesungguhnya semua emosi-emosi ini munculnya dari pancakanda kita. Seperti dalam 4 kenyataan mulia. Di sana ada duka. Di sana ada duka, kita harus memahami itu dengan jelas, harus diikuti dengan emosi-emosi yang netral. Jadi kalau ada contoh lah, pada saat kita meditasi, karena ini skupnya meditasi, pada saat kita duduk meditasi munculnya sakit, maka kita harus benar-benar mengetahui sakit itu sebagai suatu objek yang kita harus mengerti, harus mengetahui, memahami bahwa objek ini muncul proses lenyap, tidak mungkin menetap gitu loh. Jadi mungkin saja bisa lebih sakit atau juga lenyap, tapi yang ada selalu muncul proses dan lenyap. Demikian juga apapun yang muncul, selalu muncul proses lenyap atau upada titi bangga. Jadi di sini adalah bagaimana kita harus bisa memahami adanya sesuatu hal yang tidak pernah tetap, tidak pernah kekal, selalu berubah, berubah, berubah. Dan di sini adalah kalau kita selalu mengikuti ajaran Buddha, itu pasti kita mengerti. Tidak ada satupun yang berkondisi dari pancakanda kita ini yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah kekal gitu loh. Selalu berubah, berubah, berubah terus gitu loh.
Nah, kalau kita bisa mengerti itu, maka kita bisa jelas dengan semuanya. Jadi kita yang harus dijaga adalah emosi-emosi kita terhadap objek yang muncul. Kalau yang kita sukai, kita sadari bahwa objek tersebut juga bakal lenyap. Kalau objek yang kita tidak sukai, maka kita juga jangan membenci atau jangan menolak, karena itu pun pasti muncul proses dan lenyap. Nah, dengan pengertian ini, maka kita bisa mengendalikan emosi-emosi kita. Dengan pengertian ini, maka kita bisa melanjutkan dengan kesabaran yang tinggi, dengan pengertian yang tinggi, dengan suatu kesadaran yang mengetahui proses-prosesnya, dan juga kita juga mengerti semua apapun yang terjadi di situ pasti ada suatu perubahan dan lenyap. Nah, kalau kita bisa mengerti ini semua, maka otomatis kita tidak terbelenggu dengan emosi-emosi kita. Kita mengerti, kita sadar, dan kita bisa memahami dengan jelas. Inilah yang selalu pada saat kita berlatih meditasi, saya menekankan setiap kita meditasi harus diikuti dengan yang di depan 4, yaitu 1, bagaimana kita berdaya upaya, ada usaha yang harus kokoh kuat, stabil, dan konsisten memperhatikan kemunculan-kemunculan objek yang muncul, proses, dan lenyap. Ini mendorong kesadaran kita, benar-benar kita mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari objek tersebut muncul, proses, dan lenyap. Sehingga begitu muncul perasaan, maka perasaan kita terjaga. Emosi-emosi kita terjaga. Pada yang suka kita tidak melekat, pada yang kita tidak suka kita tidak membenci, gitu loh. Jadi stabil. Demikian juga diikuti yang ketiga memunculkan, yaitu awareness, sang padanya. Kita waspada betul-betul, memperhatikan perubahan-perubahannya sampai dalam sekali sehingga kita bisa melihat muncul proses lenyap, muncul proses lenyap. Ini kalau kita benar-benar sadari, kita waspadai terus, dan kita lakukan yang keempat. Kita harus fokus betul-betul. Sehingga 4 hal, wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi, ini kuat, maka otomatis yang kelima muncul. Kita menjadi enjoy, kita menjadi terampil, kita menjadi sangat mudah melakukannya, sehingga kita memahami dengan sukacita, kita memahami dengan gembira, dan sangat mudah melakukannya. Begitu kita terampil, otomatis yang keenam itu selalu mengikuti, yaitu kita menjadi tenang, kita semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, bisa melihat emosi-emosi kita tidak bergejolak dengan yang kita tidak suka, dan tidak menyongsong kepada yang kita sukai. Inilah ketenangan yang sungguh-sungguh, yang disebut pasadi. Yang terakhir, karena ini semua semakin tenang, kita semakin terampil, kita semakin konsentrasi, kita semakin waspada, kita semakin sadar mengetahui, kita juga terus-menerus mendorong dengan effort yang stabil, kokoh, kuat, dan konsisten. Otomatis apapun yang muncul pada emosi kita, maka kita benar-benar bisa melakukan stabil dengan baik. Inilah yang disebut UPK. Maka sesungguhnya dalam latihan meditasi ini, kita sudah membuat suatu kondisi yang membuat stabil, menjaga, mengetahui, waspada dengan semua emosional kita. Yaitu wedana kita memperhatikan semua objek-objek yang muncul, proses lenyap kita tahu. Apapun objek-objek itu yang kita sukai, kita tidak melekat habis. Cuma memahami, mengetahui dia muncul, proses lenyap. Atau dalam bahasa Pali disebut upada, titi, bangga. Muncul,
berproses, lenyap. Muncul, berproses, lenyap. Semua yang terjadi pada pancakanda kita demikian adanya. Jadi, begitu kita memperhatikan, maka kita sudah masuk kepada 7 faktor pencerahan. Hanya dengan meditasi yang kita lakukan ini, maka kita sudah begitu duduk meditasi, maka kita sudah melakukan keseimbangan, melatih keseimbangan emosional kita. Karena kita ada masuk ke dalam suatu sata bojangga atau 7 faktor pencerahan. Sati, Dhamma Wicahya atau sang pajanya atau investigasi Dhamma, Wirya. Di sini Piti, Pasadi, Samadhi, dan UPK. Jadi 7 faktor pencerahan. Dalam Bojangga Sutta berbunyi demikian. Bawita bahulikata, sangwatanti abinyaya, nibanaya cak bodhya, etena saca wajena sotite hotu sabada. Yang artinya, bila ini kita lakukan secara terus-menerus, diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, sehingga kita menjadi terampil, kita menjadi bisa benar-benar ada dalam suatu keadaan yang benar-benar stabil, bisa mengendalikan emosional kita menjadi seimbang. Apapun yang terjadi pada pancakanda kita, membentur dengan objek-objek itu kita sukai atau tidak sukai, maka emosi kita, wedana kita, semua unsur-unsur batin kita stabil. Bisa mengetahuinya dengan jelas, memahaminya, maka bila kita memahami bisa jelas, otomatis kita tidak terbelenggu masuk ke yang dinamakan duka. Di sini duka kita bisa pahami, duka saca kita bisa memahami dengan jelas, samudaya saca kita bisa eliminasi, kita bisa menekan habis dia, tidak memunculkan emosi-emosi yang berlebihan, tidak melekat pada yang kita suka, tidak membenci yang pada tidak suka. Otomatis kita tidak mengumpulkan kilesa-kilesa yang membentuk suatu emosi-emosi yang berlebihan. Jadi kita stabil dan memunculkan yang ketiga, niroda saca. Otomatis kilesa-kilesa kita jadi tereliminasi. Dengan kita melaksanakan maga saca, yaitu jalan mulia berunsur 8. Karena sebelumnya, sebelum kita berlatih meditasi ini, 3 di depan kita sudah lakukan. Yang selalu setiap hari kita lakukan kebajikan-kebajikan dengan berdana, melakukan moralitas yang bersih dengan menjaga etika kita, penghidupan yang baik dengan menjaga kehidupan kita sesuai dengan ajaran Buddha. Lalu kita melaksanakan faktor meditasi, faktor samadhi, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Sehingga memunculkan yang di belakang. Pikiran kita bersih dan pandangan kita benar. Sehingga sesungguhnya dengan melaksanakan 7 faktor pencerahan ini, maka kita sudah bisa masuk ke 4 kesunyataan mulia. Demikian. Jadi demikian cara berlatihnya sehingga kita bisa stabil menjaga emosional kita terhadap segala apapun yang muncul pada pancakanda kita. Demikian saya kira cukup dan kita langsung bisa praktekkan dalam latihan kita bisa buktikan dan hasilnya kita bisa merasakan sendiri. Baik, saya kira cukup kali ya. Host kita, Dek Sutiono, silahkan mengatur durasinya dan kita mulai memasuki pelatihan meditasi Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini, mulai dari sekarang. Ya, baik. Baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman terkasih
dari semua yang ikut latihan di malam hari ini, dimanapun berada, semua kita mulai. Yang pertama-tama kita perhatikan postur jasmani kita, yaitu yang sesuai yang tertulis di Karania Metta Sutta. Teitan carang nisino sayano yawata sawetamido. Etang sating aditeya Brahma metang wehara eidamahu. Artinya, perhatikan postur tubuh Anda, sikap tubuh Anda yang mungkin saja sekarang kebenaran sedang duduk. Maka bawa semua perhatian penuh Anda pada postur duduk Anda yang tegak lurus satu garis. Dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis, lurus satu garis. Dorong dengan usaha Anda atau daya upaya Anda atau wirya Anda dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Hingga benar-benar Anda benar-benar menyadari, mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari postur duduk Anda satu garis. Tegak lurus, satu garis. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, mengingat, menyadari, merasakan satu garisnya sikap duduk Anda. Benar-benar Anda mengetahui, duduk, duduk, duduk. Inilah karakteristik sati, menusuk pada objek. Jadi tidak di permukaan, tapi menusuk pada objek satu garis. Demikian pula, diikuti dengan kewaspadaan Anda, sang pajanya atau investigasi dhamma. Anda benar-benar mengetahui, merasakan perubahan-perubahannya. Mungkin saja Anda mengetahui satu garis, ingat, menyadari, merasakan. Sekarang Anda benar-benar dengan kewaspadaan yang sangat tajam hingga diikuti dengan konsentrasi yang sangat dalam. Ada perubahan sehalus apapun Anda mengetahui dari sikap duduk Anda. Mungkin saja Anda mengetahui satu garis, Anda sebutkan duduk-duduk. Sekarang ada bergetaran sedikit, bergerak sedikit, mungkin bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau menegang, atau melemah, atau membungkuk sedikit. Anda tahu perubahan ini. Begitu ada perubahan, maka konsentrasi Anda semakin tajam menusuk. Jadi 4 hal. Wirya mendorong sati, mengetahui, merasakan, menyadari, dan mengingat sikap duduk Anda. Sati memunculkan awareness atau sangpajanya atau investigasi dhamma, sehingga bisa melihat perubahan-perubahan sehalus apapun. Dan benar dari melihat bisa melihat ini Anda menjadi sangat fokus hingga memunculkan samadhi, yaitu kanika samadhi, moment to moment concentration atau konsentrasi saat ke saat. Jadi 4 hal, wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi selalu membackup Anda memperhatikan objek yang Anda perhatikan. Di sini postur duduk Anda, satu garis. Sebutkan dalam hati supaya lebih tajam. Duduk, duduk, duduk. Berikut perubahan-perubahannya. Sehingga Anda benar-benar bisa menyadari, waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun. Anda bisa mengetahui karena Anda fokus. Anda semakin terampil sehingga
Anda benar-benar merasa sangat mudah, sangat terampil. Anda menjadi enjoy. Inilah joyful yang memunculkan piti. Dan Anda menjadi semakin tenang hingga memunculkan keseimbangan batin Anda. Apapun yang terjadi, Anda hanya mengetahui, bisa memahami. Yang sesungguhnya Anda sudah membangunkan 7 faktor pencerahan. Anda sudah masuk pada Sata Bojjhanga. Lebih dalam lagi, sekarang Anda juga memperhatikan adanya sensasi sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Mungkin saja Anda merasakan telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda atau sebaliknya. Atau pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki. Di mana saja yang Anda rasakan sensasi sentuhan itu muncul. Anda tahu, dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten hingga memunculkan Anda merasakan, mengetahui, mengingat, dan menyadari adanya sensasi sentuhan yang muncul, proses, dan lenyap. Dan Anda juga membawa kewaspadaan Anda dengan perubahan-perubahan sehalus kecil apapun Anda tahu. Anda juga konsentrasi dengan sangat tajam. Untuk lebih tahu lagi, Anda sebutkan dalam hati, sentuh, sentuh, sentuh. Saat Anda menyebutkan sentuh, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari adanya sensasi sentuhan dengan berbagai perubahan-perubahannya. Duduk, Anda mengetahui postur duduk Anda. Sentuh, Anda mengetahui sensasi sentuhan yang muncul berikut perubahannya. Anda semakin terampil, Anda semakin tenang, Anda semakin bisa melihat perubahan-perubahan dengan jelas. Duduk, sentuh. Sehingga bila Anda menjadi suka, Anda tidak melekati, Anda tidak suka, Anda juga tidak menolaknya. Anda hanya memahami, mengetahui segala apapun yang muncul proses lenyap. Demikian juga, Anda kini saatnya Anda masuk kepada objek utama kita, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat perut Anda bergerak mengembung karena terisi udara, Anda mengetahui dan Anda sebutkan dalam hati, kembung sesuai dengan apa yang terjadi. Mulai bergerak mengembung prosesnya sampai habis. Demikian sebaliknya, mulai bergerak mengempis prosesnya sampai habis. Maka Anda sebutkan dalam hati, kempis, sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat, hanya mengetahui apa yang terjadi. Pada saat bergerak mengembung, Anda sebutkan kembung. Demikian sebaliknya, pada saat bergerak mengempis proses sampai habis, Anda tahu dan Anda sebutkan kempis. Seperti tadi, Anda harus lakukan dengan 4 hal, yaitu wirya, mendorong hati muncul, mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari adanya gerakan kembung dan kempisnya perut, dan lakukan pencatatan mental. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian Anda harus waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun Anda mengetahui. Sehingga Anda menjadi semakin fokus, sehingga memunculkan samadhi yang sangat dalam. Dan Anda menjadi terampil, sehingga piti Anda muncul. Anda juga menjadi semakin tenang pasadi Anda muncul. Dan apapun yang terjadi pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda bisa menyadari dengan jelas.
Karena ini semua batin Anda stabil. Inilah UPK. Kambung, kambis, kambung, kambis, duduk, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, duduk, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian Anda cukup mengetahui saja, Anda tetap melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, menyadari adanya objek lain muncul dan sangat dominan menarik perhatian. Secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental pada objek yang muncul. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu, sadari dengan cermat dan catat. Berpikir, atau berkelana. Cukup mengetahui Anda sedang berpikir atau pikiran Anda berkelana. Jangan masuk ke ceritanya. Dan pada saat Anda melakukan pencatatan, berpikir, atau berkelana. Pada detik yang sama, Anda ingat kembali mengetahui adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, maka spontan Anda kembali lagi melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, duduk, sentuh, kambung, kempis, kambung, kempis. Pada saat Anda kembali spontan melakukan pencatatan gerakan kembung dan kempisnya perut, pada detik yang sama, objek yang lain itu sudah lenyap. Kembung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, Anda harus hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya kama canda, munculnya keinginan, ingin menggerakkan kaki, ingin sesuatu. 2. Munculnya vyapada, munculnya penolakan atau pikiran yang membenci. 3. Munculnya rasa lelah, capek, dan ngantuk atau tinamida. 4. Munculnya udaca kukuca, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya wicikica atau rasa ragu-ragu. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus hati-hati dan cermat. Cara yang termudah adalah Anda kembali lagi melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda dengan benar-benar fokus, waspada, perhatian penuh, dan wirya yang kokoh kuat, mendorong, merangkum semua sati, sang pajanya, dan samadhi Anda. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, duduk, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambis,
Baik. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Desetiono, silahkan. Ya, baik Romo, terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu yang selama tadi bermeditasi mengalami kendala, bisa menyampaikan kepada Romo Yongki mengenai kendala apa yang dialami. Nah, atau pertanyaan seputar tema pada malam hari ini, yaitu menjaga keseimbangan emosional. Nah, pertanyaannya silahkan dikirimkan melalui kolom chat Zoom, atau Bapak Ibu dapat bertanya langsung dengan cara raise hand. Nah, baik, Romo, sepertinya di kolom chat Zoom saya melihat ada dua pertanyaan. Operator bisa ditampilkan untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak David, atau ini dari mahasiswa Romo, dari mahasiswa David Adi Pratama. Pertanyaannya sebagai berikut, Romo. Selamat malam Romo, izin bertanya, dalam ajaran agama Buddha, praktek seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah rasa emosi atau marah? Terima kasih Romo. Baik, iya. Baik, seperti kita ketahui dalam ajaran Buddha ada 3 hal yang terus-menerus kita senantiasa lakukan, dan ini tidak boleh salah satu tidak dilakukan, yaitu dana, sila, bawana. Jadi dana, sila, bawana ini adalah 3 hal yang harus kita senantiasa lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Dana, kita terus-menerus melakukan kebajikan-kebajikan dengan niat melepas. Begitu kita bisa melepas, otomatis kita semua ketidaksukaan, emosi-emosi yang muncul itu bisa luluh ya, karena kita dengan ikhlas, kita bisa dengan melakukan Brahmawihara, melakukan berdana, melakukan kebajikan-kebajikan dengan ikhlas, melepas. Kedua, senantiasa terus-menerus menjaga moralitas kita dengan dasarnya Pancasila, yaitu tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, dan tidak melakukan perbuatan asusila. Keempat, tidak melakukan kesalahan dengan ucapan. Dan yang kelima, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Dengan dasar ya Pancasila ini, maka kita bisa menjaga etika kita bisa menjaga moralitas kita, senantiasa terjaga etika, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Dan yang terakhir, kita melakukan bawana, pengembangan batin, khususnya dengan berlatih meditasi, kesadaran kita menjaga faktor-faktor batin kita, yaitu emosional kita, perasaan-perasaan kita, menjaga ingatan-ingatan kita atau gambaran-gambaran batin kita selalu pada yang positif, menjaga pikiran-pikiran kita selalu bersih, dan menjaga kesadaran kita waspada dengan segala sesuatu tindak tanduk kita. Dengan 3 hal ini, maka otomatis kita menjadi sosok Buddhis yang betul-betul bisa berkualitas, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain juga bermanfaat. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Semoga David dapat menerima jawabannya ya. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lanjut? Ya, selanjutnya adalah dari Ogin Adipala Romo. Pertanyaan sebagai berikut. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi seseorang yang memiliki rasa emosi terhadap kita
dan hal apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Romo. Iya, baik. Sini juga seperti tadi, yang dasariah tadi 3 hal, dan yang sangat penting adalah kita benar-benar bisa mengerti dengan ajaran Buddha secara pariyati bahwa sesungguhnya kita mengerti kalau ada orang yang melakukan hal-hal demikian, sesungguhnya kita kasihan pada orang yang melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya ia adalah sedang melakukan hal-hal yang membuat dirinya sendiri menjadi menderita. Karena sesungguhnya orang tersebut adalah sedang melakukan karma-karma buruk yang akan dia terima nanti akibat-akibat buruknya. Kalau kita yang sebagai orang yang mengerti dengan ajaran Buddha, maka kita merasa kasihan dengannya. Kita berusaha kalau bisa memberikan suatu pengertian-pengertian yang jelas. Yaitu salah satunya yang nomor 10, kita bisa memberikan suatu pengertian-pengertian yang jelas, meluruskan segala sesuatu hal yang dia lakukan yang salah. Atau lebih jelas ditiju kama. Ini juga harus kita lakukan. Karena kita yang mengerti, kita yang sudah jelas dengan ajaran Buddha, maka kita berusaha bagaimana kita bisa meluruskan yang tidak baik darinya. Karena kita mempunyai Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK, bagaimana kita berusaha agar dia sebagai pembuat karma buruk bisa berubah. Demikian. Ya, baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya adalah dari Ibu Linda Ling. Selamat malam Romo, kenapa setiap saya meditasi walaupun di ruangan ber-AC, sekalipun pasti berkeringat? Salah saya di mana ya? Terima kasih. Baik. Di sini juga tadi kita di depan sudah melaksanakan 7 faktor pencerahan. Salah satunya sati. Dari 7 faktor, sati adalah di tengah. Sati di depan adalah wirya, dhamma wicahya, dan piti. Itu adalah faktor yang aktif. Sati sebagai penyeimbang, yang di belakang pasadi, samadhi, dan UPK adalah faktor-faktor yang pasif. Nah, kalau di sini pada saat kita merasakan segala sesuatu, contoh yang panas tadi, kita merasakan berkeringat dan suatu ini adalah tidak seimbangnya yang aktif dan yang pasif. Jadi coba kita jangan gunakan yang tadi berlebihan, wirya, dhamma wicahya. Dhamma wicahya di sini adalah investigasi dhamma, jadi kita benar-benar aktif mau mengetahui gitu loh. Dan demikian juga piti yang sangat bersemangat, tapi kita gunakan yang di belakang, yang pasif, yaitu bagaimana kita melakukan memperkuat ketenangan kita, konsentrasi kita lebih soft, and then yang terakhir adalah kita bisa melihat semuanya dengan UPK, santai, rileks gitu loh. Jadi penyeimbangnya adalah sati. Nah, kalau sati ini bisa bekerja dengan baik sebagai penyeimbang, maka otomatis kita menjadi lebih rileks. Lebih rileks. Kalau perlu, lakukan relaksasi kepada jasmani Anda. Sehingga nanti memunculkan suatu rasa yang sangat rileks, sangat nyaman, dan benar-benar kendur semuanya. Dengan demikian, maka kita bisa stabil dan tidak terlalu tegang. Justru karena tegangnya ini, maka kita menjadi sangat semangat. Demikian juga pada saat kita mau tidur, kalau kita sangat tegang begini, tidurnya agak sulit gitu. Demikian. Ya, baik Romo. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Arga Saputra. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi hambatan meditasi, khususnya perasaan, emosi, atau marah karena merespon tubuh yang tidak nyaman? Dan apa masih mindset yang perlu ditanamkan dalam diri agar kita
tidak malas meditasi. Demikian Romo, terima kasih. Baik, iya. Cara yang termudah adalah demikian, Pak Angga. Sebelum kita memasuki meditasi dengan teknik yang sudah biasa kita lakukan, usahakan pada menit-menit pertama, mungkin saja 5 atau 10 menit pertama, lakukan relaksasi pada seluruh jasmani Anda. Kalau perlu sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Lelehkan semua satu jasmani Anda semua dalam keadaan yang sangat rileks, sangat kendur, sangat nyaman, dan sangat benar-benar kelihatannya tenang, nyaman, dan sangat rileks. Ini sangat perlu sekali lakukan relaksasi dengan baik, sehingga kita begitu sangat rileks, udah menjadi kendur semua dan sangat rileks, sangat nyaman. Setelah kita merasakan nyaman sekali, baru kita masuk ke teknik meditasi yang biasa kita lakukan. Dengan demikian, pada saat kita meditasi, kita bisa menerima apapun yang terjadi pada jasmani kita. Karena jasmani kita sudah rasakan sangat rileks dan sangat nyaman. Demikian. Iya, baik Romo. Terima kasih atas jawabannya. Dan di sini ada satu lagi pertanyaan Romo dari Bapak atau Ibu Dharma Dika. Nah, pertanyaan sebagai berikut Romo. Selamat malam Romo, izin bertanya. Ketika saya bermeditasi, pikiran saya tidak bisa tenang dan fokus karena emosi saya yang tidak stabil. Bagaimana caranya agar emosi saya stabil? Emosi saya bisa stabil saat bermeditasi. Seperti itu Romo. Ya, baik. Seperti tadi, itu sama pertanyaannya dengan tadi. Lakukan relaksasi, usahakan lebih lama. Jadi kalau boleh, lakukan relaksasi terus gitu. Langsung relaksasi dengan baik sampai kendor, sampai kita merasakan sangat nyaman dan berusaha lakukan apa meta bawana. Demikian juga relaksasi dengan baik, lalu masuk ke meta bawana, lakukan meditasi meta dulu sampai benar-benar kita merasa sangat-sangat kendur, sangat nyaman, sampai kita benar-benar merasakan sangat enjoy, sangat rileks gitu. Seperti seolah-olah kayak mau tidur gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke meditasi. Dengan demikian, niscaya kita dalam meditasinya sangat rileks dan ikhlas menerima apapun yang terjadi pada jasmani kita dengan perasaan, dengan ingatan, dengan pikiran dan kesadaran yang bisa menerima segala sesuatu yang terjadi pada jasmani kita. Dengan demikian bisa lebih soft, lebih penuh kedamaian lagi pada feel kita atau sensible kita atau emosi kita. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Semoga Bapak dan Mira dapat menerima jawabannya atau dapat bisa dipraktekkan setelah ini ya. Atau ikut lagi nanti di Jumat depan seperti itu. Nah, ya Romo, di sini saya melihat di kolom chat belum ada pertanyaan lagi yang dikirimkan. Romo di sini dapat memberikan kesimpulan dari topik diskusi pada malam hari ini. Baik, iya baik. Jadi sesungguhnya kita di sini melakukan bisa menjaga keseimbangan emosional kita pada saat kita berlatih meditasi ini itu yang pertama-tama kita lakukan relaksasi yang baik sehingga kita mendapatkan suatu kondisi jasmani kita, badan kita sangat rileks, nyaman, dan kita merasa bersyukur dan ikhlas dengan semua apa yang terjadi pada jasmani kita. Dengan demikian, Kaika Wedana dan Cetasika Wedana mengikuti dengan sangat rileks dan benar-benar ikhlas menerimanya, lakukan ini dengan soft, dengan rileks dan nyaman, sehingga memunculkan rasa ikhlas, rasa bersyukur apa adanya,
dan kita lebih mudah bisa menerima apapun yang terjadi pada emosi-emosi kita. Dengan demikian, maka kita lebih nyaman, lebih mudah melakukan meditasi ini. Dan saya anjurkan, saya himbau, kita lakukan ini secara konsisten setiap hari di rumah. Jadi jangan hanya Jumat malam ini di Nalanda Mindfulness, tapi di rumah secara konsisten harus lakukan. Karena sesungguhnya ada 5 hal meditasi yang benar, yaitu 1 dengan durasi yang panjang, 2 dengan konsistensi yang tetap, 3 dengan teknik yang betul, tidak ada satupun objek-objek yang tidak terdeteksi, dan 4 kita lakukan dengan teknik yang tepat dan cermat, perhatian penuh, dan konsisten. Yang kelima, lakukan dengan enjoy, lakukan dengan sukacita, gembira, dan penuh metta karuna. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yungki atas bimbingan atau pengarahan pada malam hari ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita terima pada malam hari ini. Ya, sahabat Nalanda Meditasi, Nalanda Foundation ini selalu konsisten menjaga atau mengadakan acara yang menambah karma baik jika Bapak Ibu mengikuti. Nah, Nalanda Foundation juga sering mengadakan Nalanda Mindfulness Class secara rutin pada hari Jumat pukul 7. Nah, dibimbing langsung oleh Romo Yongki tentunya. Nah, selanjutnya pada Minggu 16 Maret 2024, Nalanda Foundation dan Nalanda Foundation akan mengadakan acara talk show spektakuler dengan pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot dan Dr. Poni Chan Leo, sang komunikator nomor 1 Asia, dengan tema Semangat Pluralisme untuk Merawat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk berpartisipasi dan bergabung dalam acara Nalanda Foundation, khususnya untuk acara talk show ini, Bapak Ibu bisa hadir langsung di Clubhouse Jakarta Garden City. Tentunya panitia sudah membatasi yang hadir, jadi Bapak Ibu segera untuk konfirmasi kepada tim Nalanda Foundation yang Bapak Ibu kenal, atau dapat menghubungi nomor di bawah ini: 0857 1519 6339. Saya ulangi, 0857 1519 6339. Bapak Ibu dapat konfirmasi ke nomor berikut ke admin kami, atau Bapak Ibu dapat melihat di kolom chat. Panitia juga sudah mengirimkan nomor untuk konfirmasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dokumentasikan latihan meditasi pada malam hari ini. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya agar wajahnya dapat terdokumentasi pada malam hari ini. Nah, baik, saya tunggu untuk menyalakan kameranya. Baik ya, kita tunggu. Di sini masih belum terdeteksi. Iya, di sini masih gelap. Nah, iya, kita masih tunggu karena baru sedikit yang menyalakan kameranya. Jadi, tenang saja, kita masih tunggu di sini. Ya, baik. Kita sudah mulai menyalakan. Nah, baik, kita mulai saja untuk dokumentasi foto pada malam hari ini. Kita mulai 1 2 3. Ya, selanjutnya 1 2 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara meditasi pada malam hari ini. Marilah kita tutup meditasi malam ini dengan membacakan nama Karapata. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki keyakinan lain, silahkan dapat menyesuaikan dengan keyakinannya. Marilah kita bersikap anjali dan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwademi
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Pawantu Sikitata, semoga sama makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Nalanda Foundation selanjutnya. Saya Setiono Budi Cahyono. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Harapan saya semoga semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat, selalu selamat dimanapun berada, dan selalu berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima Namo kasih Buddhaya. Romo Yongki. Romo.